Pagi hari ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu menggapai keberkahan hidup dengan jujur dalam bermuamalah. Jika kemarin kita membahas dari sisi ayat Al-Qur'annya, maka pada pagi hari ini kita akan membahas dari sisi hadisnya. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini adalah menganalisis isi kandungan hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tentang jujur dalam bermuamalah. Tujuannya pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian mampu menghafalkan hadis riwayat Baihaqi maupun riwayat Tirmizi serta artinya, dan juga mengetahui apa dampak positif dari sifat jujur dalam bermuamalah yang terkandung dari kedua hadis tersebut. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas, an Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujar innakum qad walaitum amra halakat fihil umam salifah al-mikyal wal mizan, rawahul Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis ini ditujukan untuk para pedagang agar selalu memegang teguh kejujurannya, tidak boleh mengurangi timbangannya, tidak boleh berlaku curang, dan tidak boleh merugikan orang lain. Selanjutnya hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. An Abi Muhammadin al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma qala hafidtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sidqa tumaninah wal kadhiba ribah, rawahu Tirmidzi. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran itu ketenangan dan dusta itu keraguan. Hadis ini menjelaskan tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan sesuatu yang membuat kita ragu-ragu menuju sesuatu yang membawa pada ketenangan, yaitu jujur. Dan jangan berdusta, karena dusta membawa keraguan-raguan. Baik jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat, jujur dalam bermuamalat, dan jujur bertekad, serta jujur dalam berniat. Itulah pentingnya jujur bagi kehidupan kita. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan kejujuran demi sesuatu yang malah penuh dengan kebohongan. Konsep jujur dalam bermuamalah. Jujur berarti kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan yang ditampilkan. Dalam surah At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Muamalah adalah aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia lainnya dan dalam berinteraksi sosial. Dua aspek muamalah yaitu adabiah dan madaniyah. Aspek adabiah menyangkut adab atau akhlak seperti kejujuran, toleransi, sopan santun, adab bertetangga, dan sebagainya. Sedangkan madaniyah berhubungan dengan kebendaan seperti hal haram, syubhat, dan sebagainya. Muamalah bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga terwujud masyarakat yang rukun dan tentram. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jujur dalam bermuamalah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Contohnya, 1. Tidak menyebarkan berita yang jelas kebenarannya, seperti berita hoax. Siap menjadi saksi yang adil, melapor pada RT RW saat menjadi warga di lingkungan baru, tidak berbohong dan buat alasan berhalangan hadir, menjaga nama baik tetangga, mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat, jujur dalam berdagang, tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin. Jujur dan amanah dalam perdagangan adalah memberikan informasi apa adanya terkait barang atau akad. Jadi jangan sampai berdagang itu tidak sesuai dengan yang dijual. Itu namanya sudah tidak jujur. Dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang curang itu sudah terdapat dalam surah Al-Mutaffifin. Jadi intinya jujur dalam bermuamalah adalah bagaimana kita mampu menyesuaikan pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Terima kasih saya sampaikan atas perhatian kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat fitini wa dunya ilal akhirah. Stay at home, jaga jarak, hindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sampai pada bab terakhir kelas 7 semester 2, yaitu kita akan membahas tentang sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Tapi dalam kesempatan ini saya akan membahas satu dulu, yaitu sholat sunnah muakkad. Apa itu sholat sunnah muakkad? Sebelum kita memahami sholat sunat muakkad, kita harus paham dulu apa itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad secara bahasa berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sunnah muakkad merupakan ibadah-ibadah yang selalu dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ditinggalkan kecuali hanya beberapa kali, agar ibadah tersebut tidak dianggap wajib. Jadi, sholat sunat muakkad itu adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah selalu menjalankannya dan tidak pernah ditinggalkan kecuali hanya 1 atau 2 kali. Terus apa saja macam-macam dari sholat sunat muakkad? Sholat sunnah muakkad tentu tidak asing di telinga kalian. Karena yang akan saya sebutkan di sini kalian tentu pernah mendengar atau bahkan sering melaksanakannya. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Ini sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Terdiri dari 10 rakaat. Yang pertama itu ada qobliyah, terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sebelum zuhur atau sholat Jumat. Selanjutnya ada yang ba'diyah, yaitu sesudahnya. Ada 2 rakaat sesudah zuhur atau sholat Jumat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya.
Sholat sunnah yang kedua yaitu sholat tahajud. Sholat yang biasanya dikerjakan di sepertiga malam dan setelah tidur. Selanjutnya yaitu sholat tarawih, itu yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan. Dan sholat witir itu adalah sholat sebagai pemungkas atau terakhir dari sholat-sholat sunnah, itu sholat witir. Ada yang 3, ada yang 1. Selanjutnya adalah sholat idain. Sholat idain itu apa? Sholat di hari raya, di 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang terakhir sholat tahiyatul masjid. Ini sholat yang kita lakukan ketika kita masuk masjid. Untuk niatnya, kalian bisa pelajari dalam diktat yang telah diberikan atau LKS yang telah diberikan, bisa dipelajari bagaimana niatnya. Tidak usah jelaskan di sini, nanti terlalu lama. Silakan dipelajari sendiri. Nah, untuk tugas kalian, saya mengharapkan kalian itu memberikan cuplikan sholat sunnah muakkad satu saja. Jadi misalkan praktek sholat tahajud direkam 2 rakaat saja, terus nanti dikirim ke Pak Guru. Kalau kalian sudah melaksanakan, nanti japri dulu. Kalau memang sudah selesai, akan saya berikan linknya untuk mengerjakan tugas tersebut.